Proses hukum kasus tragis pembunuhan Keisha Lestaluhu yang terjadi di kawasan Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya terus berlanjut dan menjadi sorotan publik. Rekonstruksi ulang peristiwa berdarah itu telah dilaksanakan di tempat kejadian perkara atau TKP pada Kamis 27 Mei 2025 yang merupakan bagian penting dalam mengungkap secara utuh kronologi serta peran para tersangka dalam kasus ini. Kami ulangi, untuk TKP pemeran kejadian perkara ini dilaksanakan pada Kamis 27 Februari 2025. Berikut tayangannya. Baik Alinda dan Untuk juga Tribuners dimanapun Anda berada pada siang hari. Baik Alinda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bahwa terkait dengan kasus pembunuhan Keisha Lestalu yang uh, diduga dieksekusi oleh oknum anggota Angkatan Laut dari jajaran Koarmada 3 Sorong ini telah bergulir selama kurun waktu 130 hari sampai hari ini. Nah, dari keterangan yang kami himpun dari Komandan Polisi Militer Angkatan Laut atau Pomang Lantamal Sorong, uh, Letkol Letkol Laut PM Yan Sompena menjelaskan bahwa proses hukum terkait dengan kasus tersebut tengah bergulir dan saat ini pihaknya dan juga jajaran dari Koditorat Militer tengah menunggu jadwal daripada sidang uh, kasus tragis yang menewaskan Keisha Lestalu di areal pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya beberapa waktu lalu. Nah, dari keterangan beliau, memang beberapa bukti telah dikumpulkan untuk menjadi menjadi penguat di persidangan yang rencananya akan digelar Mahkamah Militer Jayapura dan sampai hari ini dari keterangan yang kami pun bahwa Dian Supena menjelaskan bahwa sampai hari ini pihaknya masih kekurangan salah satu barang bukti, maksud saya, di mana bukti tersebut merupakan bagian daripada bukti kunci yang harusnya dimiliki ataupun harusnya didapat, namun sampai hari ini tim penyidik belum mengantongi bukti tersebut. Ya, salah satu bukti kunci yang sampai hari ini belum ditemukan yaitu kerambik yang dipakai untuk mengeksekusi Keisha Lestalu uh, di Pantai Sauka Kota Sorong sendiri. Nah, meski demikian, pihaknya akan mencari alternatif lain, yaitu membuat semacam ilustrasi keramik yang mana nantinya akan menjadi pembuktian di persidangan nantinya. Nah, melalui kesempatan tersebut, Dian Supena juga menegaskan kepada tribunsorong.com bahwa terkait dengan kasus tragis tersebut, rencananya akan digelar di dua tempat dan kemungkinan akan dipertimbangkan jika misalkan lebih 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 murah di biayanya Sorong, maka sedianya akan digelar di Sorong sehingga tidak memungut lagi banyak biaya ataupun tidak lagi menyerap lagi banyak biaya dari proses hukum yang tengah bergulir di uh, jajaran TNI Angkatan Laut itu sendiri. Nah, dari keterangan yang kami himpun bahwa terkait dengan proses hukum kali ini memang sedianya akan dihadiri oleh beberapa saksi termasuk dengan saksi-saksi yang ikut serta dalam uh, perkara kasus pembunuhan Keisha Lestari itu sendiri. Nah, ia juga menegaskan bahwa sampai hari ini hasil sel dua sampel sel sperma yang ada di organ vital dari Keisha Lestari sendiri sampai hari ini belum diketahui siapa ataupun siapa yang punya uh, sel tersebut. Nah,
mendengar hal itu, salah satu praktisi hukum di Universitas eh, Universitas Muhammadiyah Sorong, yaitu Hadi Twasikal, menegaskan bahwa terkait dengan uh, alat bukti kunci yang tidak diketemukan sampai hari ini merupakan sebuah pembodohan publik begitu. Karena dalam pembuktian hukum harusnya alat bukti ataupun barang bukti itu harusnya bisa lebih terang daripada cahaya sehingga dia bisa menerangkan alur daripada amar perkara yang tengah bergulir di persidangan nantinya. Alinda, sekian. Baik, terima kasih rekan Sofwan untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.